Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang Waalaikumsalam kayaknya. Waalaikumsalam karena ada alif lam ya. Ada alif lam. Alif lam apa di situ? Lam apa? Syamsiyah. Hukumnya apa lam syamsiyah? Idgham. Jadi alaikumussalam. Ada idgham. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berdasarkan amanah yang diberikan panitia pada kami, insyaallah kita akan sedikit membahas sebuah tema yang mungkin sebetulnya hadirin sekalian ini udah pada paham sebetulnya ya. Udah pada tahu, bahkan mungkin di antara hadirin sekalian ini rata-rata kayaknya pengajar Al-Qur'an, betul? Benar? Ibu-ibunya kayaknya pengajar ini. Siapa yang ngajar? Bohong dosa loh. Ini bohong dosa, siapa yang ngajar? Kalau ngajar ngaku nggak ngajar, bohong nggak? Iya. Yang ngajar siapa yang ngajar? Tuh, banyak kan yang ngajar. Ngajar TPA, ngajar anak enggak, ngajar anak. Ngajar kan angkat tangan, yang ngajar anak angkat tangan. Masa enggak pada ngajar anak? Anaknya dibiarin baik gitu, udahlah bodo amat lah. Enggak diajarin, ajarin kan? Ya, ibu-ibu diajarin ya. Baik. Tapi mudah-mudahan ini jumlah ibu-ibu yang lebih banyak dari jumlah bapak-bapak bukan tanda-tanda hari akhir ya. Mudah-mudahan cuma memang karena bapak-bapaknya lebih sibuk aja. Itu ya. Karena Nabi bilang di hari akhir jumlah perempuan lebih banyak gitu kan. Mudah-mudahan bukan tanda-tanda kiamat kubro begitu. Baik, ikhwani wal akhwat, para asatidzah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ahammiyah ilmi tajwid. Betapa pentingnya ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Qur'an. Maka ada satu mindset yang mesti kita pahami, yang namanya Al-Qur'an itu ilmu yang sangat luas. Kalau kita ngomongin Al-Quran ini nggak akan selesai. Usia kita nggak akan cukup ya untuk mengkaji seluruh ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena saking luasnya. Dari sisi bacaannya ada dua. Ada tajwid, ada qiraat. Ini aja belum tentu selesai kita bahas. Dua ilmu ini belum tentu selesai kita bahas kalau kita nggak serius, kalau kita nggak benar-benar fokus di sana. Ya. Kemudian dari situ lisan ada apa? Ada yang namanya rasm, ilmu rasm. Ada yang namanya ilmu doboto. Ada yang namanya ilmu khat, kaligrafi. Ya, itu udah beda lagi ya ilmu. Dari sisi tafsir ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada balaghahnya dan lain sebagainya. Itu kalau kita bahas semuanya atau kalau kita ingin mengkaji semuanya, jelas sangat membutuhkan waktu yang begitu panjang. Namun ada beberapa di antara ilmu tersebut yang memang hukumnya fardu ain. Apa fardu ain artinya, Pak? Fardu ain itu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang, setiap muslim tanpa terkecuali. Itu namanya fardu ain. Fardu sendiri artinya apa? Fardu artinya wajib. Apa maknanya wajib? Wajib itu kita udah paham. Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, berarti ada bagian dari ilmu Al-Quran yang kalau ditinggalin itu bikin kita dosa. Pertanyaannya ilmu apa? Di antaranya ilmu
tajwid. Tapi seluruh ilmu tajwid enggak? Saya mau nanya nih. Batas minimal kewajiban seorang muslim belajar tajwid atau tahsin Al-Quran itu sampai mana? Batas paling minimal banget. Paling minimal banget apa coba? Ada yang tahu nggak? Gimana, Pak? Huruf hijaiyah. Kenal huruf hijaiyah udah cukup ya pokoknya. Itu. Bukan. Gimana? Bacaan sholat. Ada lagi? Al-Fatihah. Apa lagi? Kalau konteksnya Al-Quran, maka minimal, ini batas paling minimal banget ya, udah nggak ada yang lebih minimal lagi, adalah sampai kita bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Itu batas minimal banget tuh. Mau dia orang yang super sibuk ngurusin 300 juta rakyat Indonesia misalnya, mau dia orang yang kerjaannya masuk keluar negeri ngurusin banyak orang, perusahaannya banyak besar-besar, pokoknya kalau udah urusan baca Al-Fatihah sampai benar, nggak bisa ditawar, kudu mesti wajib, nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Karena Al-Fatihah rukun sholat. Dan yang namanya rukun sholat, kalau dia tidak dipelajari dengan benar, maka bisa berpotensi membatalkan sholat kita. Sebetulnya kalau kita udah paham hal ini, kita udah tahu, oh berarti penting banget tajwid. Iya, penting banget. Minimal sampai Al-Fatihahnya bener. Kalaupun nggak sanggup, minimal pernah belajar ngebenerin surat Al-Fatihah. Karena yang dituntut bukan hasil, tapi proses, ya. Karena bisa jadi orang ada yang lidahnya itu beda-beda. Ada juga yang memang lidahnya misalnya punya masalah fisik dan lain sebagainya. Maka yang seperti itu dimaafkan. Tapi minimal pernah belajar dan terus belajar. Begitu. Dan yang namanya ulumul Quran, seperti yang tadi disampaikan, itu ilmu yang sangat luas ya. Ilmu yang sangat luas. Terus gimana caranya kita pengen kenal Al-Quran secara seluruhnya? Ya berat. Makanya kalau kita ingin masuk ke dalam ulumul Quran, itu kita mulai dari yang paling sederhana dan yang paling wajib. Apa itu yang paling sederhana dan yang paling wajib? Ya adalah diantaranya ilmu tajwid. Kenapa? Karena ulumul Quran itu ilmu yang sangat luas. Kita kan pengen jadi ahlul Quran, pengen jadi orang yang benar-benar cinta sama Al-Quran. Tapi kok ilmunya kebanyakan, ilmunya terlalu luas, maka kita mesti bertahap. Dari tahapan apa? Dari tahapan yang paling kecil. Makanya para ulama mengatakan bada'a bisaghairil ilmi qabla kibari. Jadi kita mesti memulai dari ilmu yang paling sederhana, ilmu yang paling wajib bagi kita sebelum menuntut ilmu yang lebih kompleks, ilmu yang lebih berat, ilmu yang lebih sulit. Sebagaimana perkataan para ulama, misalnya saya kutip ini perkataan dari Asy-Syaikh Sa'id Hawa. Beliau mengatakan dalam kitab Jundullah, awwalu ulumil Qur'anil amaliyah ilmu tilawah. Ilmu Al-Quran yang mesti dipelajari pertama kali bagi siapa saja yang pengen dapat cintanya Al-Quran adalah ilmu tilawah. Ilmu apa? Ilmu tilawah. Terus ilmu tilawah itu apa sih? Ilmu tilawah itu apa? Wa yadkhulu fi ilmi tilawah ilmi tajwidi wa adabil Quran. Dua. Yang termasuk ilmu tilawah ada berapa? Ada berapa ibu-ibu? Ada dua. Yang pertama apa? Tajwid. Boleh disebut tajwid, boleh disebut tahsin, boleh disebut apa lagi? Tartil, boleh disebut fasahatul lisan, ya apapun namanya, intinya ilmu ngebenerin bacaan Quran. Ya, begitu. Ini yang pertama, ilmu tajwid atau tahsin atau fasahatul lisan. Tapi belum cukup. Yang kedua apa? Adabul Quran. Satu paket nih mestinya. Orang yang ngaji tajwid mesti ngaji adab. Orang yang ngaji adab mesti ngaji tajwid. Satu paket. Nggak bisa nggak. Cuma kan nggak mungkin kita ngebahas semuanya dalam satu waktu kan. Maka sekarang hari ini kita fokus di betapa pentingnya tajwid. Lah terus kalau pengen tahu adab-adab Al-Quran itu bisa dipelajari di mana? Bisa dikaji satu kitab.
yang sangat populer dan telah mencakup secara umum adab-adab Al-Quran. Judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ingat judulnya? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wah, kan Ustaz itu bahasa Arab. Kita kagak ngerti bahasa Arab, tak? Tulisan siapa itu? Tulisannya Imam Nawawi. Tulisan Al-Imam An-Nawawi. Ternyata alhamdulillah di Indonesia udah banyak yang nerjemahkan. Ada yang jadi judulnya adab penghafal Quran, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Pokoknya banyak banget tuh versinya, yang mana aja insya Allah ada kebaikan. Yang namanya terjemahan ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Silakan bisa dikaji kitab tersebut. Bisa dibaca-baca. Ya, bisa dibaca-baca. Kalau mau dengerin kajiannya di YouTube juga banyak. Sambil baca kitabnya, sambil dengerin kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Begitu. Kita fokus di yang pertama, ilmu at-tajwid. Berkaitan dengan ilmu tajwid ini, maka para ulama mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh Asy-Syuwair, faqad dzakara ahlul ilmi annahu awla ma yubda bi ta'allumil Qur'ani huwa dhabtul qiraah. Faqad dzakara, maka para ulama telah menyebutkan ahlul ilmi annahu, bahwasanya aula ma yubda'u bi ta'allumil Qur'ani huwa dhabtul qiraah. Jadi yang namanya belajar Al-Qur'an pertama kali itu yang mesti diawali adalah dhabtul qiraah. Apa itu dhabtul qiraah? Belajar cara baca Al-Qur'an yang benar. Dhabtul qiraah. Makanya para sahabat juga punya perkataan yang menekankan aspek ini, menekankan bagaimana kita mesti mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar. Misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa para ulama atau para sahabat itu sangat serius, jangan sampai baca Al-Quran itu terjatuh pada yang namanya lahan. Lahan, tahu lahan? Baru dengar istilah lahan? Lahan itu artinya kekeliruan dalam bacaan Al-Quran. Itu namanya lahan. Lam, ha, nun. Lahan. Ini artinya banyak. Bisa bermakna kekeliruan, bisa bermakna dialek, lughah, bisa bermakna juga irama. Cuma maksudnya di sini lahan adalah kekeliruan saat membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'ribul Qur'ana wal tamasu gharaibah." Bacalah Al-Quran dengan benar. Ini maksud dari i'rabkan Al-Quran di sini adalah bacalah Al-Quran dengan benar. Jangan sampai lahan. Itu maksudnya. I'rab itu apa sih? I'rab itu artinya adalah memahami susunan kata dalam kalimat. Jadi dalam bahasa Arab ini bapak-bapak ibu sekalian, yang namanya susunan kata itu nanti akan disesuaikan dengan cara baca. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Misal, Budi memukul dia. Ya udah, enggak mungkin kita bisa ubah itu si huruf vokalnya. Yang asalnya Budi jadi Budiyu, jadi Budiyi, jadi Budia, enggak bisa. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa diubah, dan ketika berubah harokatnya artinya berubah. Contohnya kayak gimana? Misal saya tulis di sini, apa misalnya? Darabahu at-talib. Afwan ya, agak susah nulis ini. Darabahu at-talib. Doroba artinya memukul. Hu artinya dia. At-talib artinya siswa. Baik. Pertanyaan, siapa mukul siapa? Bingung kan? Bingung ya? Kenapa bingung? Karena nggak ada harokat di akhir ba.
Oh, apa hubungannya harokat sama menentukan i'rab? Nah, ini bedanya bahasa Arab sama bahasa kita. Kalau misalnya ternyata tulisannya atau dia mengucapkannya at-talibu, maka berarti si siswa memukul dia. Siswa memukul dia. Tapi kalau kita ganti, jadi at-talib ba, itu ganti. Jadi kayak gimana ini? Dia memukul siswa. Tuh. Itu pentingnya i'rab dalam bahasa Arab. Maka hati-hati jangan sampai salah harokat. Baca dengan i'rab yang benar. Itu maksud kalimat tadi a'ribul Quran. Bacalah sesuai i'rab. Maka hati-hati ya. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari sesuai i'rab itu adalah baca dengan huruf yang benar. Jadi yang pertama baca dengan harokat yang benar, itu maksud dari i'rab. Yang kedua baca dengan huruf yang benar. Jangan sampai keliru. Contoh, alhamdu. Artinya apa, Ibu? Segala puji. Oh, udah pada hafal. Tapi masih banyak orang yang baca alhamdu. Apa artinya? Beda apa sama? Beda apa sama? Beneran beda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Wah, loh. Sama beda tuh. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalau lagi semangat gitu kan. Artinya sama apa beda? Beda. Jadi hati-hati. Semangat jangan ngubah huruf. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap pakai H. Jangan pakai H. Ada H, ada H. Beda artinya. Kalau alhamdulillah segala puji, Masya Allah. Alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan alhamdu. Alhamdu artinya apa? Alhamdu itu artinya beku. Atau hancur, atau mati, al-maut. Coba bayangkan, kematian, beku atau mati. Jadi kalau misalnya ada orang baca alhamdulillah, segala kebekuan, segala kematian bagi Allah, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih. Oh, baru satu huruf. Contoh yang lain, Rabbil alamin, al-alamin, ya, al-alamin, pakai ain, al-alamin. Ada nggak dalam bahasa Indonesia ain? Nggak ada ya. Makanya orang Indonesia banyak pakai hamzah, pakai alif. Alamin. Alam artinya semesta alam, alam raya. Rabbil alamin, pengatur semesta alam. Tapi kalau alam pakai alif atau pakai hamzah, artinya apa? Alam itu artinya pedih, perih. Pengaturnya segala kepedihan. Gimana maksudnya? Pengaturnya orang-orang yang pedih. Nggak nyambung. Artinya nggak nyambung tuh. Maka i'rabkanlah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan benar. Apa maksudnya? Baca dengan harokat yang benar. Baca dengan huruf yang benar. Jangan sampai keliru nih huruf. Masalah huruf. Kenapa? Karena ada dalam bahasa Arab yang hurufnya nggak ada di bahasa Indonesia. Ada ha, ada ha, ada kho. Orang Indonesia bilangnya ha semua aja deh. Ada sin, ada tha, ada shin, ada sod. Orang Indonesia semuanya bilang s aja. Ada dal, ada jim, ada zal, ada dho, ada zai. Kadang-kadang jadi jim semuanya. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Padahal itu ada zal, ada dal, ada zai. A'udzu billah, sering dibaca a'uju. A'uju billah. A'udzu.
Hati-hati, artinya berbeda. Artinya beda. Ya, artinya beda. Dalam bahasa Indonesia juga kan sama ya, beda huruf, beda makna. Benar enggak? Ya iyalah, masa beda huruf maknanya sama? Contoh, lagi dengan laki. Sama beda? Sama apa beda? Beda. Dalam bahasa Indonesia aja beda huruf, beda makna. Sama aja bahasa Arab juga begitu. Beda huruf, beda makna. Cuma karena kita nggak ngerti bahasa Arab, kok kayaknya sama semua. Ya, maka hati-hati. Jadi yang pertama i'rab Al-Quran itu apa? Jaga huruf. Yang pertama jaga huruf ya. Yang pertama jaga harokat tadi. Harokat. Yang kedua jaga apa? Jaga huruf. Nah yang ketiga, ini masih hubungannya dengan huruf. Cuma bukan masalah ngeganti huruf, tapi masalah apa? Masalah nambah atau ngurangin huruf. Nambah atau ngurangin huruf. Nah ini yang nggak ada juga dalam bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia, misal kita nyebut nama orang, namanya Budi. Nama Indonesia banget ya, Budi. Ini Budi. Misal, boleh nggak kita panggil Budi? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Dalam bahasa Indonesia boleh nggak? Artinya sama nggak? Boleh nggak kita panggil Budi? Boleh. Sama aja ya? Mau B-nya yang panjang, Bu-nya yang panjang, mau D-nya yang panjang, sama aja. Bahasa Arab nggak bisa begitu. Contoh, dalam bahasa Arab ada orang namanya Khalid. Yang panjangnya kha atau lam. Kalau orang Indonesia tetap aja yang dipanjangin lamnya. Khalid, main yuk. Padahal aslinya Khalid, bukan Khalid. Ada lagi Khalil, bukan Khalil. Khalil, bukan Khalil. Nah bahasa Arab beda panjang pendek doang itu bisa ngubah makna. Contohnya apa? Contohnya mator. Apa mator artinya? Mator, hujan. Hujan ya, hujan. Tapi kalau ditambahin alif, mator, apa artinya? Bandara. Mator, hujan. Mator, bandara. Beda apa sama? Kata orang Indonesia, kayaknya sama aja deh. Mator, apa bedanya? Iya kan? Dalam bahasa Arab gak begitu. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Manjangin satu huruf bisa ngubah makna. Atau ngurangin satu huruf. Atau ngurangin. Ini nambah huruf nih. Coba ngurangin kayak gimana? Dalam bahasa Arab ada yang namanya tasydid. Ya. Bahasa Indonesia ada tasydid gak? Balik lagi ke si Budi deh. Kalau misalnya kita panggil Budi, maknanya berubah nggak? Budi, sama aja kan? Sama aja ya. Dalam bahasa Arab nggak begitu. Contohnya apa? Contohnya kata iyaka. Iyaka. Di mana tasdidnya? Dia. Di sini. Iyaka. Apa artinya? Iyaka apa artinya? Apa? Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Maksudnya engkau di sini Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Iyaka, hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Coba kita hilangin tasdidnya. Hilang tasdidnya. Bacanya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih suka dengar ada imam yang baca begitu? Masih ya? Apa artinya coba?
Hah? Iya dalam bahasa Arab al-iya, namanya al-iya. Apa sih al-iya dalam bahasa Arab? Nanti bisa dilihat di kamus. Al-iya itu adalah, kalau dalam bahasa kamusnya, daw'us syamsi 'inda ghurubiha. Daw'us syamsi 'inda ghurubiha. Apaan itu? Bahasa kerennya sunset. Tahu sunset? Ya. Sunset. Matahari yang tenggelam. Cahaya matahari yang tenggelam. Itu al-iya. Jadi kalau misalnya ada orang lagi sholat, bacanya iyyaka na'budu, artinya berarti apa? Kepada sunsetmu, ya Allah, na'budu, kami menyembah. Iyyaka nasta'in, kepada sunsetmu ya Allah kami minta pertolongan. Wah, ini kan ngeri sekali. Cuma berkurang tasydid. Maka hati-hati. Dan ini enggak dipahami oleh orang yang enggak belajar tahsin, oleh orang yang enggak belajar tajwid. Kalau enggak belajar tajwid enggak tahu. Dikiranya sama aja, motor ya sama. Iya dikiranya sama. Nah, ini betapa pentingnya tajwid ya. Makanya disampaikan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Al-Khattab, mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Saking tahu betapa pentingnya i'rab Al-Qur'an, maka mereka mengatakan i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifzi ba'di hurufihi. Mengi'rabkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, itu lebih kami cintai daripada ngafal tapi nggak benar. Tapi hari ini, mohon maaf ya, bukannya merendahkan, bukan juga menganggap bahwa hafalan Al-Quran nggak penting, bukan. Tapi sangat disayangkan betapa banyak penghafal Quran yang nggak paham tajwid. Dan itu banyak. Berjamuran rumah-rumah Al-Quran. Fokusnya apa? Ngapal. Ngapal 10 juz, 30 juz. Tapi nggak paham. Nggak paham mana huruf-huruf yang mesti dijaga, mana harokat yang mesti dijaga. Makanya tidak jarang ketika mereka kemudian jadi imam masih banyak lahan dalam hal i'rab. Itu banyak sekali. Dan ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena ketika seorang penghafal Al-Quran itu sudah menghafal lafal Al-Quran yang keliru, ketika ngapalin yang benar itu beratnya luar biasa. Karena nempel, yang kelirunya udah nempel. Itu beratnya luar biasa. Makanya lebih baik ngafal Quran itu pelan-pelan tapi benar. Gak usah ngebut, pengen buru-buru selesai. Hari ini banyak orang pengen ngafal Quran, pengen buru-buru selesai. Ngebut, ya. Emangnya mau kemana sih buru-buru selesai begitu? Saya juga pernah nanya sama para santri, emangnya kalian ngapain? Kalau misalnya udah selesai mau ngapain? Coba, ya, sekali-kali tanya sama para santri yang pengen ngebut hafal Quran, pengen cepet hafal Quran, itu mau ngapain emang kalau udah selesai? Banyak jawabannya apa coba? Biar gak usah ngafal lagi, betul. Jadi mereka ini pengen buru-buru selesai hafal Quran karena capek ngafal Quran. Loh, berarti ngafal Quran bukan karena cinta. Iya, karena disuruh orang tua. Jadi banyak para santri tahfidz yang ngafal Quran itu gara-gara disuruh orang tua, dan itu jadi beban buat mereka. Sampai ma'had disuruh ngafal tiap hari, sampai buat saya pengen selesai. Kenapa sih pengen buru-buru selesai? Supaya nggak ada beban lagi. Habis gitu ya udah selesai pokoknya. Saya udah ngasih sertifikat ke orang tua. Udah ada wisuda tahfidzul Quran. Orang tuanya pada pengen apa? Pada pengen dapat mahkota ya. Biasa ngasih motivasi sama anak-anaknya begitu kan? Anak-anak, ayo siapa yang mau berbakti sama orang tua ngasih mahkota? Lah, kok cuma anak-anaknya doang yang disuruh? Ini emak-emak sama bapak-bapak pada pengen ngasih mahkota nggak buat orang tuanya? Paham nggak? Jangan sampai cuma anak-anak yang dimotivasi,
buat ngasih mahkota sama kita, tapi kita nggak pernah memotivasi diri untuk ngasih mahkota ke orang tua kita. Kalau mau ngafal bareng-bareng dong, harusnya gitu. Ya, si anak juga jadi termotivasi. Oh, ternyata emak bapak saya juga ngafal. Begitu. Ya, jadi jangan sampai kemudian ngebut-ngebut ngafal Quran, bacaannya kurang benar, motivasi menghafalnya bukan karena cinta. Akhirnya apa? Ya akhirnya banyak kasus kan kita temukan, penghafal Quran kok tapi akhlaknya begini, penghafal Quran tapi begitu. Ya karena memang nggak didasari cinta. Nah itu yang harus ditanamkan pada anak-anak kita. Ubah paradigma itu. Ngafal Quran itu proyek seumur hidup. Ngafal Quran itu proyek seumur hidup. Kalau belum siap menjaga, ya jangan banyak-banyak ngafalinnya. Kenapa? Karena setiap ayat yang dihafal wajib dijaga. Kalau saya kayaknya cuma bisa ngafal, cuma bisa menjaga 5 juz. Ya udah 5 juz aja. Jangan nambah dulu, ntar nambahnya nanti aja. Kapan nambahnya? Kalau sudah siap menjaga lebih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu. Begitu, ya. Jadi makanya para sahabat kalau kita dengar atau kita saksikan kisah mereka itu ngafal Quran gak ada yang buru-buru. Misalnya Umar bin Khattab ngafal Al-Quran berapa tahun? Kita pengennya kalau ngafal Quran berapa tahun? 3 tahun. Kelamaan kan? Setahun. Oh setahun kelamaan, sebulan hafal kalau bisa. Makanya banyak program, ya kan? Sebulan hafal Quran, sebulan hafal Quran, sebulan hafal Quran. Setelah programnya selesai, pada hafal nggak tuh? Enggak, lupa semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an ngafal Al-Quran itu 12 tahun. Itu Al-Baqarah doang. 12 tahun Al-Baqarah doang. 3 juz setengah, ya. Kok bisa Al-Baqarah doang 12 tahun? Karena para sahabat ketika ngafal Quran bukan cuma hafal, bacaannya benar yang pertama. Yang kedua, paham isinya. Yang ketiga, berusaha mengamalkan. Makanya kokoh keimanan mereka. Begitu. Itu bedanya sama generasi kita. Jadi kalau kita ingin mengembalikan generasi kejayaan para sahabat, ikuti langkah mereka. Jangan bikin langkah yang baru. Ya, ikuti langkah mereka. Oh, berarti ngafal Quran gak usah buru-buru. Yang penting bacanya benar. Yang penting paham. Yang penting terus ngafal sampai kita wafat. Itu yang penting. Ya, begitu. Allahu Ta'ala a'lam. Bahkan, ini saking perhatiannya para sahabat dalam urusan lahan, dikisahkan atau diriwayatkan dari Imam Nafi' bahwa Ibnu Umar kalau dengar anaknya itu lahan, kalau dengar anaknya lagi ngomong, bukan cuma baca Quran, ngomong lahan, salah ngomong, bahasa Arab salah i'rab, itu langsung dipukul. Ini bukan nganjurin mukul anak-anak, bukan ya. Cuma maksudnya kok perhatian banget sama masalah begitu, ya. Qala Nafi maula Ibnu Umar kana Ibnu Umar annahu kana yadribu waladahu ala lahni. Jadi kalau anaknya jatuh pada lahan dipukul. Ngomong yang benar, yang jelas, yang fasih. Apalagi baca Quran, harus lebih fasih lagi. Begitu. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan cuma Ibnu Umar, tapi juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Anna Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin kana yadribani auladahuma ala lahni. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu keduanya kalau dengar anaknya lahan langsung dipukul. Cuma pukulannya tentu saja bukan pukulan pakai tongkat cepret-cepret, bukan ya. Pukulan yang ya paling begitu maksudnya. Hati-hati jangan ngomong dengan lahan, hati-hati jangan baca Al-Qur'an dengan lahan. Begitu. Makanya ya, kegiatan seperti ini juga kemudian berlaku di sekolah-sekolah Madinah zaman dulu. Sekolah-sekolah Madinah zaman dulu. Di sekolah-sekolah Madinah, sekolah-sekolah penghafal Al-Quran. Oh, kerudung mana kerudungnya? Dilepas kerudungnya. Kemudian di antara kebiasaan para guru di Madinah pada masa salaf, bahwa mereka itu menghukum orang yang lahan lebih banyak daripada yang sekadar lupa hafalan. Kanal mu'addibuna bil madinati yadribuna alal khata'i wahidah wa alal lahni sittah. Jadi kalau dulu orang lagi setoran hafalan, kalau lupa hafalan pukul sekali. Lupa hafalan, ya. Tapi kalau lahan hafalannya nggak lupa, cuma keliru. Keliru dalam i'rab, keliru dalam harokat, keliru dalam huruf, itu dipukulnya 6 kali. Berarti lebih penting mana? Lebih penting baca yang benar. Mukulnya 6 kali.
Kenapa? Karena kalau udah nempel, sekali lagi, hafalan yang keliru kalau sudah nempel itu susah dilepas. Jadi harus langsung dilepas saat itu juga. Hati-hati. Begitu ya. Makanya banyak orang yang baca surat pendek begini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Banyak. Dan itu ketika dibenerin susah. Fasalli li rabbika wanhar. Mestinya fasalli li rabbika wanhar. Ketika dibenerin fasalli li rabb, bisa tuh li rabb. Oke, baca lagi fasalli li rabbika wanhar. Kayak gitu lagi. Karena udah melekat dari kecil. Atau di Al-Kafirun. Apa di Al-Kafirun? Lakum dinukum wal yadin. Mestinya waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Coba liyadin bisa? Bisa liyadin. Baca lakum dinukum wal yadin. Gitu lagi. Liyadin bu, liyadin. Oke, liyadin bisa. Waliyadin. Oke, baca lagi lakum dinukum wal yadin. Gitu lagi. Melekat. Itu kalau sudah melekat susah, makanya harus langsung dilepas sejak kecil, sejak dini. Ya, jangan nunggu gede. Apalagi nunggu 40 tahunan ke atas. Oh, udah makin nempel. Itu susah, itu makin nempel, susah banget. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan lahan. Kenapa? Karena kalau sudah dihafal nempel. Jadi harus segera dilepaskan. Dan coba hari ini kan lagi rame hafalan Quran ya. Saya sekali lagi enggak bilang itu buruk. Baik, hafalan Quran baik. Cuma sistemnya masih diperbaiki. Pertanyaan, ada tidak satu ayat di dalam Al-Quran yang nyuruh kita hafal? Dan hafalkanlah Al-Quran, itu ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Adanya dalam hadis kan? Yang di dalam Al-Quran perintahnya apa? Baca Al-Quran dengan tartil, bukan dengan hafalan. Dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan dalam ayat yang lain, "Warattalnahu tartila." Atau haqqa tilawatih. Bukan ngafal. Haqqa tilawatih, warattalnahu tartila, warattilil Qur'ana tartila. Itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Bukan berarti ngafal buruk, bukan. Sekali lagi, ngafal itu baik, cuma sistemnya diperbaiki. Ya, jangan ngebut-ngebut, apalagi tidak memperhatikan tartil tajwidnya. Tartil itu apa artinya? Tartil itu rapih secara bahasa. Kalau secara istilah artinya apa? Apa sih bacaan tartil itu kayak gimana? Standar tartil itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Ayo, ibu-ibu, halo. Standar tartil apa? Kita mesti buka mu'jam, mesti buka kamus. Kalau kita nggak tahu kata-kata tertentu di dalam Al-Quran, bisa buka kitab Mu'jam Al-Fadhil Quran, kamus lafal-lafal Al-Quran, Ar-Raghib Al-Asbahani. Nanti di sana ada Nah ini Al-Mufradat, ya, judul kitabnya Mu'jam Al-Fadhil Quran. Maka Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan makna tartil adalah irsalul kalimati minal fammi bisuhulati wastiqamah. Mengeluarkan setiap kata dari mulut kita dengan ringan dan tepat. Ringan, tepat. Tepat, ringan. Maksudnya tepat kayak gimana? Ya tadi harokatnya benar, hurufnya benar, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ringan itu kayak gimana? Ringan itu nggak dibuat-buat, tidak dibuat-buat. Makanya kalau kita baca kitab-kitab tajwid, ada beberapa cara baca yang dianggap aib ya, oleh para ahli qiraat. Misalnya cara baca yang dihentak-hentak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen tartil katanya, tapi berlebihan. Ya. Atau cara baca yang lain. Begitu. Ini menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani. Ada lagi makna yang lain menurut Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau menyebutkan dalam kitab An-Nashr bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksud tartil adalah lebih spesifik lagi nih.
Lebih khusus lagi, beliau mengatakan apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ada 2 poin. Tajwidul huruf dan ma'rifatul wuquf. Jadi tartil itu 2 poin. Yang pertama tajwid, yang kedua waqaf. Apa tajwid? Tajwidul huruf artinya bacanya benar. Tajwidul huruf artinya bacanya benar. Ma'rifatul wuquf, apa sih waqaf? Tahu waqaf? Cara berhenti, cara mulai, waqaf ya itu namanya. Kita nggak paham. Terus kalau kehabisan napas, berhentinya di mana? Ya sehabisan napas aja deh. Ya, biasanya begitu ya. Oke, kalau begitu nggak masalah. Sehabisnya napas, oke, siap. Boleh nggak begitu, Ustaz? Boleh. Pertanyaannya, ngulangnya mesti dari mana? Ya, ngulangnya mesti dari mana? Oke, berhentinya sampai napas habis. Ngulangnya mesti dari mana tuh? Selama ini kita kayak gimana? Ngulangnya dari mana? Ya, kayaknya sih dari sini, gitu ya. Kayaknya dari sini, enaknya dari sini, kemungkinan dari sini. Wah, ini bahaya nih. Masih pakai ilmu rasa, dirasa-rasa gitu ya, dirasa-rasa enak, oke dari situ. Makanya penting memahami kaidah waqaf, dan kita nggak bisa paham kaidah waqaf kecuali paham bahasa Arab. Oh, berarti harus bisa bahasa Arab. Mestinya idealnya begitu. Masa orang Islam nggak tahu bahasa Arab sama sekali? Ya minimal yang dasar-dasar lah. Huwa humahum gitu kan, tahu gitu ya. Huwa humahum. Ada yang tahu huwa humahum? Iya, boleh balik lagi. Begitu. Jadi jangan sampai nggak tahu bahasa Arab sama sekali. Orang Islam. Ntar ditanya sama orang yang non Muslim, kenapa baca Al-Fatihah? Oh, karena artinya bagus. Apa artinya? Oh, apa ya artinya ya? Oh, Al-Fatihah mah hafal, alhamdulillah, alhamdulillah. Aman ditanyanya Al-Fatihah. Coba ditanya Al-Falaq. Min syarri ma khalaqa. Apa artinya tuh? Halo. Ini kan ayat favorit sering dibaca. Masa enggak tahu artinya juga? Jangan sampai enggak tahu juga min syarri ma khalaqa apa artinya. Halo. Baru Al-Falaq ini, belum Al-Baqarah. Ya, kan kita kan sholat itu komunikasi sama Allah ya, komunikasi sama Allah. Kitanya nggak paham apa yang kita omongin, lah terus Allah mau ngasih apa sama kita? Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Kalaupun nggak belajar bahasa Arab, iya bacalah terjemah Al-Quran, diingat-ingat. Oh, artinya ini maksudnya. Jangan sampai ya pas baca terjemah, wih ada ayat begini ya, dari mana aja gitu. Baca terjemah Al-Quran. Ada yang suka baca di sini? Jangan baca status mulu, apalagi status gibah, tinggalin. Ya. Jangan baca status mulu, status Facebook, status gibah, tinggalin. Baca terjemah Al-Quran. Mulai sekarang selain baca Al-Quran, baca apa? Terjemah Al-Quran. PR-nya tuh, jangan sampai menghatamkan novel yang tebel bisa semalam, tapi terjemahan Al-Quran belum selesai-selesai. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berislam. Ya, ada orang, anak-anak muda senang beli novel tebal-tebal segini. Semalam selesai, nekat, rela, begadang buat nyelesain novel. Tapi giliran baca Al-Quran baru 1 halaman, terjemahnya doang. Padahal isinya jauh lebih penting daripada novel. Itu user guide. User guide. Kalau beli HP ada user guide-nya kan? Petunjuk penggunaan HP supaya awet. Gimana caranya ngecas yang awet, yang bikin HP awet, gimana caranya nyimpennya kayak gimana, rekomendasi buat casing dan lain sebagainya, ada kan? Supaya apa? Supaya HP-nya awet. Nah, kita pengen awet, pengen ngurus diri kita, gimana? Lihat petunjuk penggunaannya. Nah, saya nggak paham petunjuk penggunaannya. Sama kalau kita beli HP Cina, petunjuk penggunaan Cina. Petunjuk penggunaannya bahasa Cina semua, kesel nggak? Apaan petunjuk penggunaan bahasa Cina semua, nggak ngerti, percuma. Sekarang petunjuk penggunaan diri kita pakai bahasa Arab. Kita paham nggak? Nggak paham. Udah dikasih terjemahnya? Udah. Dibaca nggak? Enggak, itu masalahnya. Nggak dibaca ya masalahnya. Baca mulai sekarang ya.
Supaya apa? Supaya minimal bisa kira-kira saat wakaf. Oh, ini udah titik nih di sini, ini udah koma nih. Ini kalau ngulang dari sini enak maknanya, kalau ngulang dari sini kurang pas maknanya. Apalagi sekarang ada Al-Qur'an diterjemahkan per kata, bisa lebih jelas lagi tuh. Ngulang wakaf ibtidanya dari mana? Begitu ya. Jadi mulai cinta sama Al-Qur'an, cinta sama bahasa Arab. Begitu. Satu paket Al-Qur'an sama bahasa Arab itu satu paket, nggak bisa dipisah. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Terus tajwid apa lebih detail? Makna dari tajwid adalah at-tashih atau at-tahsin atau at-tazyin. Itu satu makna ya. Mau disebut tajwid, mau disebut tashih, mau disebut tahsin, mau disebut tazyin, sama. Apa artinya? Perbaikan, pembagusan, penghiasan, sama saja. Tashih artinya memperbaiki, tahsin membaguskan, tazyin menghiasi, sama saja. Itu maknanya tajwid. Begitu. Terus standar bacaan yang bertajwid itu kayak gimana? Standar bacaan tajwid kayak gimana? Bacaan yang disebut bertajwid itu kayak gimana? Yang kayak apa? Ayo. Halo. Bismillah. Standar bacaan yang bertajwid minimal seperti disampaikan oleh Dr. Su'ad dalam kitab Taysirur Rahman. Perhatikan standarnya. Yang pertama, ikhraju kulli harfin min makhraji. Ini satu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajinya. Maksudnya gimana sih? Huruf itu diucapkan oleh apa? Oleh organ. Bisa pita suara, katup epiglotis di faring, bisa akar lidah ketemu lak-lakan, bisa lidah, bisa bir. Pokoknya ada organ-organ tertentu sehingga kita bisa mengucapkan huruf dengan tepat. Maka standar pertama tajwid, jangan sampai organnya keliru. Zal misalnya, zal. Organ apa tuh kalau zal? Apa dengan apa? Ujung lidah ketemunya apa? Gigi seri atas. Maka itu berarti yang harus diucapkan. Oke, suara zal itu. Oke, betul. Suara zai kayak Z. Oke, ujung lidahnya mendekat ke langit-langit sedikit. Kerasa? Oke. Jangan sampai keliru. Shin. Apa sih yang dinaikin ke langit-langit? Oh, tengah lidah. Jangan ujung lidah, karena kalau ujung lidah jadinya beda suaranya. Fa pakai apa? Fa. Bibir bawah ketemu gigi seri atas. Bukan bibir ketemu bibir. Bukan, terjadi P. Gak bisa ya. Jadi yang pertama, organ pengucapannya harus benar. Berarti gimana caranya supaya bisa benar? Ya belajar. Huruf ini adanya di organ apa? Belajar dalam ilmu tajwid namanya bab makhraji atau makharijul huruf. Berarti kalau kita pengen organ-organ kita ini tepat mengucapkan hurufnya, mesti belajar makharijul huruf. Nggak bisa enggak. Karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab butuh belajar makhraj enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena udah begitu ngomongnya dari kecil. Ya kan? Kita juga enggak belajar makhraj, bisa kan mengucapkan ABCD? Nah, orang Arab bisa mengucapkan huruf hijaiyah tanpa belajar makhraj. Kenapa? Dari kecil begitu. Tapi masalahnya kita enggak belajar huruf hijaiyah dari kecil. Maka berarti mesti belajar makhraj. Yang kedua, ma'a i'ta'ihi haqqahu. Yang kedua, standarnya adalah memberikan hak. Apa itu hak? Hak itu artinya sifat. Sifat itu apa sih? Karakter huruf. Maksudnya gimana? Cara mengucapkan huruf. Kalau tadi organ pengucapannya itu makhraj. Kalau yang ini cara mengucapkannya. Contoh, ada huruf yang organnya itu sama. Huruf apa misalnya? Sa dengan zal. Tahu sa?
mirip ba titik 3 di atas dengan zal, saudaranya dal. Sa dengan zal. Ini organnya sama. Apa organnya? Ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Kok bisa beda? Kenapa bisa beda? Cara mengucapkannya. Jangan sampai keliru. Zal jadi fa, fa jadi zal. Gimana supaya tahu, supaya paham? Mereka berbeda, harus paham perbedaan cara mengucapkannya. Sa diucapkan tanpa menggetarkan pita suara. Ini pita suara namanya nih. Pita suara di sini. Kalau kita ngomong dia bergetar. Coba bergetar nggak sini? Ada getaran situ? Kalau napas nggak ada getaran. Coba aja. Ya, ada getaran nggak? Nggak. Sa diucapkan seperti kita bernapas tadi. Oh, nggak ada getaran. Betul. Zal diucapkan seperti kita ada getaran, silakan dicek. Ada getaran? Berarti cara mengucapkannya beda. Tempat keluarnya sama, cara mengucapkannya ini namanya haqq. Namanya haqq. Ada lagi huruf-huruf yang saat sukun itu ngalir. Contohnya zai atau zal. Kita ambil contoh zal lagi. Zal dengan dal. Nah, ini deketan. Zal dengan dal. Zal kalau sukun bisa panjang? Bisa. Coba kalau dal, bisa nggak? Oh, beda cara mengucapkannya berarti. Yang satu ngalir, yang satu tertahan. Yang satu ngalir, yang satu tertahan. Beda cara mengucapkannya, beda suara. Selain itu huruf dal, ini kalau dalam kalimat kan kita kalau ditahan terus berat ya. Gimana supaya ringan? Langsung dilepas. Organnya langsung dilepas. Mau kemana Pak? Mau ke masjid, berat. Makannya orang Betawi diubah jadi apa? Jadi T biar lebih ringan. Mana? Masjid lebih ringan. Karena dal berat, masjid berat. Orang Arab nggak begitu. Kata orang Arab, ngapain diubah jadi ta? Orang-orang Arab terus ngapain supaya lebih ringan? Dilepas. Wenant ilal masjid. Masjid. Dilepas supaya apa? Supaya ringan. Karena kalau nggak dilepas, masjid berat. Begitu. Masjid lebih ringan. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasanya orang-orang Arab, maka baca Quran pun kudu begitu. Qul huwallahu ahad. Begitu. Cuma nggak semuanya mantul. Ya zal jangan dipantulin. Zal kan udah ringan. Ja'ah jangan dibaca ja'ah, jangan, karena yang mantul dalam bahasa Arab cuma 5. Apa aja? Baju di toko, biar gampang. Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Ba, ab, jim, aj, dal, ad, to, ako, qaf, ako. Selain itu enggak. Lam misalnya. Ada enggak baju di toko? Enggak ada. Kalau ada lam, baju di toko berarti enggak ada. Ya, lam enggak ada. Maka berarti alhamdu bukan alhamdu. Alhamdu. Maka jangan dipantulkan. Jangan. Alhamdu. Maldu bukan maghdu. Fadlih bukan fadlih. Begitu.
itu namanya haqq, harus tepat. Standar kedua, haknya harus tepat. Standar ketiga, mustahaq. Apa mustahaq? Mustahaq ini namanya hukum tajwid. Apa sih hukum tajwid? Hukum tajwid itu perubahan bunyi huruf. Hukum tajwid itu apa? Perubahan bunyi huruf. Karena dalam bahasa Arab kadang-kadang ada huruf yang tulisannya begini dibaca begitu, tulisannya begitu dibaca begini, ada hurufnya nggak dibaca, nggak ada hurufnya dibaca. Nah itu namanya hukum tajwid. Bahasa Indonesia juga ada sebenarnya. Ada orang Bugis nggak? Makassar. Ada orang Makassar? Oh nggak ada. Saya nggak bisa membuktikan nantinya ya. Percaya aja kalau gitu ya. Di bahasa Bugis kita kenal bakso ya. Tahu bakso? Aneh nggak kalau saya bilang bakso? Bacanya apa ibu-ibu? Orang Indonesia umumnya cuma dua. Orang Indonesia umumnya cuma dua. Yang pertama kafnya dihilangkan, istilah tajwidnya dihadzaf, dihilangkan. Jadi baso, betul? Yang kedua kafnya diibdal, diganti jadi hamzah, bakso. Betul? Bisa baso, bisa bakso. Itu namanya hukum tajwid tuh. Hadzaf, dihilangkan kaknya, ibdal atau iqlab, mengubah kaf menjadi hamzah. Oh, ada hukum tajwid dalam bahasa Indonesia ternyata. Di Makassar lebih jelas lagi, ada idgham. Di Bugis ada idgham. Gimana caranya? Memasukkan kaf ke dalam sin dan ditasydid sinnya. Bacanya gimana? Basso. Itu di Makassar. Ada idgham di Makassar. Kalau nggak percaya, coba tanya-tanya orang Bugis. Basso, idgham. Jadi ternyata hukum tajwid pun ada dalam bahasa Indonesia. Bakso dibaca baso, dibaca bakso, dibaca basso. Atau kalau di Makassar ada ikan. Orang Makassar itu nggak makan ikan, tapi makang ikang. Betul ya? Makang ikang. Dan di Sunda, orang Sunda itu nggak ada yang minta maaf. Minta maaf mereka. Kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang F? Fitnah ya. Ya begitu. Ya, itu di Sunda. Di Sunda begitu. Saya orang Sunda. Ya memang nggak banyak yang nggak bisa bilang F karena bahasa Sunda nggak ada F. Bahasa Sunda asli nggak ada F, adanya P semuanya. Nggak ada bahasa Sunda asli F. Begitu. Atau bahasa Indonesia yang lain, bacanya apa? Saya tidak tahu atau saya tidak tahu. Oh, berarti kadang dibaca tahu, kadang dibaca tahu, tergantung kalimat. Ternyata dalam bahasa Arab ada yang begitu-begitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya asyams. Tulisannya al-syams. Tulisannya al-syams. Bacanya asyams. Itu mustahak namanya tuh. Man ya'mal. Bacanya man ya'mal. Antum. Bacanya antum. Minkum. Bacanya minkum. Begitu dalam bahasa Arab ada. Itu namanya mustahaq. Jadi ada 3. Organnya harus tepat. Itu yang pertama. Standar tajwid pertama. Standar tajwid kedua, haknya harus sempurna. Tadi cara mengucapkan hurufnya harus sempurna. Yang ketiga, hukum-hukumnya mesti ditunaikan. Minimal standar tajwid 3. Minimal ini. Kalau ulama yang lain ada yang nambahin. Misalnya apa yang keempat? Konsisten. Sekali baca. Yang kelima apa? Jangan berlebihan, jangan takalluf dan lain sebagainya. Tapi yang intinya 3 ini. 3 poin ini dikuasai, maka bacaan kita sudah sesuai standar tajwid. Begitu ya. Ini adalah minimal standar tajwid.
Dan tadi disampaikan kenapa kok kita harus benar-benar belajar tajwid sampai bacaan kita itu tidak keliru. Maka disampaikan dalam kitab Manzumatut Tanbihat li tilawati suratul Fatihah idz wajibun qalu minal a'yani ma'rifatul ada'i lil Qur'ani. Wajib hukumnya menurut para ulama dengan fardu ain mengetahui cara membaca Al-Quran yang benar. Kenapa? La siyama fatihatal ayati falahnu fiha yubtilu salati. Apalagi dalam surah Al-Fatihah. Kenapa dalam surah Al-Fatihah lebih wajib lagi? Karena kekeliruan dalam surah Al-Fatihah itu bisa membatalkan salat. Bisa membatalkan salat. Contohnya siapa misalnya? Memangnya ulama mana yang berfatwa Al-Fatihahnya rusak, salatnya batal? Maka misalnya bisa kita lihat dalam misalnya surah, dalam perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Perkataan Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan, pakai bahasa Arab semuanya. Ada terjemahan di halaman. Nanti saya kirim PDF-nya insyaallah ya ke panitia. Enggak apa-apa. Terjemahannya aja langsung. Mau terjemahannya atau Arabnya? Biasanya kalau saya baca terjemahan suka enggak percaya. Ini kayak terjemahan yang ngarang nih Ustaz. Emang kita bisa bahasa Arab? Enggak bisa. Lah terus tahu ngarang dari mana? Ya. Kita bahasa Arabnya ya. Mohon koreksi kalau keliru. Banyak ustaz di sini. Wa in lahana, dan apabila seseorang terjatuh pada lahan fi ummil Quran, dalam ummul Quran. Apa ummul Quran? Al-Fatihah ya. Lihanan yuhilu makna, satu kekeliruan yang sampai merusak makna. Iyaka jadi iyaka, ya kan? Rusak makna. Alhamdu al-alamin al-alamin. Rusak makna tuh. Syai'in minha, sebagian dari Al-Fatihah, enggak mesti rusak seluruhnya, sebagiannya saja. Lam ara salatahu mujzi'atan anhu. Aku tidak menilai salatnya mencukupi. Maksudnya apa? Aku menilai salatnya enggak sah. Kenapa? Salatnya belum cukup. Kalau bacanya lahan, harus diulang. Salatnya belum cukup, diulang. Lahan lagi, belum cukup, diulang. Tapi kalau sudah belajar, ya dimaafkan. Ini kalau belum belajar konteksnya, ya. Yang lebih mengerikan apa fatwanya Mas Syafi'i? Wala amman khalfahu, dan juga salat orang-orang di belakangnya yang jadi makmum. Begitu. Jadi imamnya enggak sah, makmumnya enggak sah. Nah, ini fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Itu kan dalam mazhab Syafi'i, Ustaz. Saya mazhabnya bukan Syafi'i. Apa mazhab antum? Oh, saya Hambali. Oke, kita bawakan pendapat mazhab Hambali. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, wa amma man la yuqimu qira'atal Fatihah fala yusalli khalfahu. Kalau ada imam yang belum benar baca Al-Fatihahnya, jangan sholat di belakangnya. Illa man huwa mithluhu, kecuali kalau memang sama keadaannya, sama-sama belum bisa baca, mah ya udah nggak apa-apa. Silahkan saling berjamaah. Tapi kalau antum sudah bisa baca, jangan sholat di belakang orang yang belum bisa baca. Maka para DKM berarti hati-hati milih imam. Ya, jangan sampai didahulukan itu pokoknya yang paling senior deh. Enggak begitu, enggak. Yang bener dulu baca Qur'annya. Dikumpulin yang benar-benar baca Al-Fatihah nih. Ada 10 yang benar baca Al-Fatihah. Oke. Nanti dipilih yang paling paham fikih. Yang paling paham fikih salat, supaya salatnya enggak berantakan. Kalau enggak paham fikih salat, nanti pas lupa rakaat bingung mesti ngapain. Ini mesti gimana nih lupa rakaat? Bingung. Dan itu sempat kejadian di beberapa tempat ya. Jadi imamnya bingung, akhirnya bubar jamaah. Mau diapain lagi? Diikutin udah nggak bener. Karena nggak paham fikih salat. Jadi dipilih dulu siapa yang baca Al-Fatihahnya benar, baru dipilih yang paham fikih salat. Begitu pula dalam pendapat yang lain, misalnya disampaikan oleh Ibnu Qudamah, juga mazhab Imam Hambali. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah? Beliau mengatakan wajib hukumnya membaca Al-Fatihah secara tertib dan dengan tasydid yang sempurna. Tuh, dengan tasydid yang sempurna.
tanpa bacaan yang jatuh kepada kerusakan yang mengubah makna. Tidak boleh lahan sampai merusak makna. Fa in taraka tartibaha aw syadatan minha wa lahana yuhilul makna, ya. Kalau misalnya ada orang baca Al-Fatihahnya itu enggak pakai tasydid, lahan, enggak tertib, maka berarti lam ya'tadda bi qiraatihi. Maka bacaannya enggak dihitung, enggak sah. Illa ayakuna ajizan, kecuali dia memang orang yang udah belajar tapi enggak mampu, dimaafkan. Kalau masih belum belajar tidak dimaafkan. Begitu. Jadi inilah betapa pentingnya mempelajari tajwid, tahsinul Quran. Makanya Dr. Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi mengatakan, hukum lahan jali, apa sih lahan jali? Lahan yang mengubah makna itu haram. Lahan yang mengubah makna itu haram. Terus gimana kalau misalnya kita belum bisa baca Al-Quran? Wa ammal jahilu fa'alaihi yata'allam. Maka orang yang belum bisa, orang yang belum benar baca Al-Quran, wajib belajar. Wajib belajar, begitu. Wa amman ma la yastati'u la yaqwa ala ta'allumi fayaqra matasihu bihi salatuh. Kalau memang enggak bisa belajar, enggak sanggup lagi belajar, usia sudah senja, waktu semakin sempit, maka minimal belajarlah bacaan-bacaan Al-Qur'an yang bikin salat kita sah. Al-Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat akhir, salam, itu minimal tuh. Jangan sampai masih ada orang yang takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Pertama, lamnya berubah jadi waw, Allah. Hu akbar jadi hu akbar. Keliru. Atau misalnya, mohon maaf nih ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya ibu-ibu yang sering sholat sendirian, baca sholat sendirian pasti sir ya. Baca Al-Fatihahnya bagaimana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdidnya nggak, Bu? Hayo lo, selama ini sholat kayak gimana? Tahiyat, pas tahiyat. At-tahiyatul barakatuh salatu thayyibatu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau bener itu? Lahan semuanya. Maka mulai sekarang bacaan sir nggak begitu. Bacaan sir tetap bertasydid. Bacaan sir hurufnya jangan sampai keliru, semampunya. Enggak mesti juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak mesti begitu juga. Semampunya aja, semampunya. Yang penting tasydidnya jelas, hurufnya jelas, semampunya, ya. Baca sekali udah oke, selesai. Jadi di satu sisi jangan meremehkan, di sisi yang lain jangan memperberat. Biasanya ada orang, di jamaah saya ada orang yang was-was. Takbir aja apa banget. Imam ruku baru takbir dia dari awal. Allah. Sampai imam ruku baru Allahu Akbar. Nanti rokat kedua ikut imam nih, baca Al-Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wah, lama banget tuh. Enggak selesai. Enggak begitu juga. Pokoknya baca pakai tasydid, baca dengan huruf semampunya, udah selesai. Jangan ngebut-ngebut, jangan juga terlalu was-was. Was-was dari setan. Ya, was-was itu dari setan. Begitu. Mulai sekarang baca Al-Fatihah bagaimana? Ya baca Al-Fatihah yang benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa baca begitu kan? Bisa. Ngapain sih mau ngebut-ngebut? Takut masakan gosong. Masak dulu kalau gitu, jangan sholat dulu. Selesain dulu masaknya. Daripada pas sholat, gosong nggak. Selesain dulu masaknya. Ya. Begitu. Jadi nggak apa-apa, selesain dulu. Tunda sedikit waktu sholatnya buat nyelesain masakan. Jangan sampai maksain sholat tapi masakan takut begitu. Sekarang pukul 17.15. Kemudian tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Baca lagi buku panduan sholatnya, mana aja yang bertasydid. Jangan sampai kita lupa mana aja yang bertasydid. Ya, minimal sampai Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang wajib sampai situ. Minimal sampai situ. Yang benar. Salam. Assalam. Ada tasydid lagi.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan begitu. Ini seminimal-minimalnya nih. Maka berusahalah untuk membaca bacaan yang bikin sholat kita sah. Yang belum bisa baca Al-Quran benar, jangan jadi imam. Jangan nekat jadi imam. Wali soli imama. Maka bapak-bapak mohon maaf nih. Biasanya kalau ada pengajian tajwid tahsin yang sering datang ibu-ibu. Masa di rumah nanti yang imam ibu-ibu? Bapak-bapaknya terlalu sibuk. Padahal wajib hukumnya. Makanya pas waktu Covid kemarin banyak yang nekat masuk masjid. Bukan karena rajin-rajin amat sebenarnya. Karena gak bisa jadi imam di rumah. Pas tarawih itu banyak yang nekat merobos masjid tuh. Ya banyak kisahnya kan. Karena gak mau dia jadi imam di rumah. Gak bisa jadi imam di rumah, malu. Nah ini bahaya. Ya, padahal seorang bapak, seorang suami pemimpin, imam, maka berarti harusnya lebih semangat lagi belajar ini. Karena ini buat imam lebih penting. Nah terus buat yang udah bisa baca Al-Fatihah, kalau kemana-mana ini saya sarankan jangan lupa bawa peci, Sir. Kenapa? Karena kalau di terminal, di stasiun, di mall, di bandara, orang yang pakai peci pasti ditunjuk jadi imam. Daripada orang yang nggak jelas. Karena banyak orang yang punya semangat berislam tapi belum bisa baca Al-Fatihah. Akhirnya pakai gamis, jenggotnya panjang, pakai peci, maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, batal sholatnya gimana? Maka pakai peci, minimal bawa peci walaupun nggak pakai gamis. Minimal bawa peci. Ya. Makanya kalau udah masuk musola, udah azan, stasiun, terminal, pakai pecinya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai peci. Enggak maju pun disuruh sama orang maju. Apalagi kalau pakai gamis, pakai baju koko minimal. Wah, gitu. Apalagi kalau pakai gamis jubah. Oh, apalagi jenggotnya panjang. Oh, Ustaz Fajar tuh jenggotnya panjang udah. Enggak bermundur semua. Udah Ustaz ya. Mundur semuanya yang lain udah tuh. Wah, ya. Maju, fadhol Ustaz, fadhol. Kayak gitu kan? Nah, itu pentingnya. Begitu. Jangan jadi imam kalau belum mampu, tapi kalau memang mampu tampakkan. Ya, dokter aja kan ada pelang dokter ya. Ustadz gak ada pelangnya, makanya dikira orang itu ustadz semuanya nih. Mana yang ada pelangnya nggak ada. Harusnya ada di rumah itu pelang ustadz beneran, ustadz ahli tajwid, ustadz ahli fiqih, ustadz ahli tafsir. Jadi orang tahu kalau belajar tafsir kemana. Sekarang guru TPA ustadz disebutnya kan, dikiranya paham semua ilmu. Ditanya masalah hukum-hukum, kagak ngerti, jawab asal, bahaya. Nah itu, dokter aja ada spesialisnya. Dokter gigi, dokter kandungan. Kan gak mungkin ibu-ibu melahirkan ke dokter gigi. Mau periksa gigi ke dokter kandungan, gak mungkin. Harusnya begitu Ustadz tuh. Ya. Ustadz ahli tajwid, Ustadz ahli fikih. Jadi tahu kalau kita mau nanya, oh ini yang ahli tajwid, ini ahli fikih, ini ahli qiraat, ini ahli tafsir. Oh, mantep gitu. Jadi nggak apa-apa, ya menunjukkan diri dengan kapasitas kemampuan kita, tapi harus benar-benar mampu. Jangan terlalu over pede juga gitu ya. Over pede nganggap dirinya mampu semuanya, nggak begitu. Ya harus proporsional. Begitu. Allah Taala a'lam. Baik. Terus kemudian kita udah tahu nih tajwid penting semuanya, oke lah. Terus apa yang mesti kita lakukan sekarang? Maka Al-Quran ini harus kita sadari bahwa Al-Quran itu terdiri dari beberapa surah. Ada berapa surah Al-Quran? 114. Ada berapa basmalah dalam Al-Quran? 100? 100 berapa ibu? 114 juga. 113. Kok 113 sih? Hitung lagi ya. Kenapa 113? Di At-Taubah nggak ada? Lupa ya? Kalau di An-Naml ada 2 basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah dalam Al-Quran tetap 114. Ya kan? Tetap 114. Cuma yang di awal surah 113. Al-Quran terdiri dari beberapa surah. Satu surah terdiri dari beberapa ayat atau kalimat. Satu kalimat terdiri atas beberapa kata. Dan satu kata terdiri atas beberapa huruf. Jadi kalau kita ingin belajar tajwid Al-Quran, mulai dari mana? Dari unsur paling kecilnya. Apa itu? Huruf. Makanya orang baru belajar Al-Quran, belajarnya apa? Iqra.
Kenapa? Belajar huruf dulu, benerin dulu. Hamzah itu kayak gimana, organnya di mana, cara mengucapkannya bagaimana tuh. Jadi kalau nanti belajar Iqra harus begitu. Udah langsung ditekankan harus tepat sasaran nih organ-organnya. Kecuali memang orang baru belajar banget ya, orang baru belajar banget itu udah yang penting tahu huruf doang nggak apa-apa. Cuma kalau udah tahu huruf disempurnakan, bedakan, kan ada lagunya. Cobalah bedakan, harus jelas beda antara huruf H dan H. Kita nyanyinya begitu. Cobalah bedakan, harus jelas beda antara huruf H dan H. Sama aja ngajarin anak TPA nyanyi begitu tapi hurufnya nggak dibedain. Antara H dan H. Cobalah bedakan, harus jelas beda antara huruf A dan A. Harus bisa begitu, kan udah ada itu lagunya, itu lagu Iqra itu ya, di belakangnya itu. Waktu saya kecil ada itu, di belakangnya ada. Amalkan itu. Dan kalau belajar Iqra, ikuti panduan, kan ada panduan. Lebih baik terbata-bata tapi benar, katanya gitu kan, daripada cepat-cepat tapi keliru. Awas jangan tergesa-gesa pindah halaman, kan begitu kan. Kita kan enggak lah, udah pindah aja lah, maju. Makanya nggak sesuai SOP belajarnya. Akhirnya apa? Selesai Iqra 6 tapi belum bisa baca Al-Quran. Karena nggak sesuai SOP. Sesuai SOP. Begitu. Jangan tergesa-gesa. Nggak apa, yang penting bener dulu bacanya. Yang penting bener dulu bacanya. Santai. Kalau udah bener baca Al-Quran ayat manapun bisa. Kalau sudah benar. Begitu. Terus belajarnya di mana? Sama siapa? Cukup nggak sih belajar Al-Quran itu dengerin YouTube? Dengerin YouTube. Bibirnya kayak gimana ya? Latihan bibirnya. Di Zoom. Wah, bibirnya di Zoom. Kan sampai ada yang begitu. Saya kalau lagi ngisi daurah suka direkam. Pas di-share rekaman ada yang minta, "Ustaz, tolong minta rekaman yang sudah di Zoom bibirnya." Ngapain nge-zoom bibir saya? Nggak ada indah-indahnya begitu ya. Ngapain coba? Kan bibir tiap orang beda-beda. Nggak mungkin sama gerakan bibirnya dengan saya. Nggak mungkin sama, tiap orang beda-beda. Yang penting itu bukan bibirnya, yang penting itu suaranya. Fathah, mangap, udah pokoknya buka aja mulutnya. Kasroh, nyengir. Domah, monyong. Monyongnya segimana? Ya beda-beda tiap orang. Mangapnya segimana? Ya beda-beda tiap orang. Nyengirnya segimana? Beda-beda tiap orang. Makanya kalau lihat Syekh Misyari Rasyid, kayaknya monyongnya dikit deh. Mangapnya juga dikit. Bismillah. Tapi suara jelas. Coba kita pakai gerakan bibir Syekh Misyari Rasyid. Suaranya kayak gimana? Kenapa bisa begitu? Suka lihat Instagram orang jago lukis nggak? Kalau gambar-gambar. Saya kan, anak-anak saya seneng gambar. Suka lihat orang gambar. Ih, orang jago banget gambar. Coret. Jadi. Coba kita kayak gitu bisa nggak? Coret jelek gitu ya. Kok mereka bisa? Karena mereka sudah mahir. Jangan samakan bibir orang yang mahir Syekh Misyari Rasyid dengan kita yang masih belajar. Maka wajar kalau masih belajar kok harus metot sana metot sini, wajar. Karena kalau nggak dibetot-betot biasanya bibirnya suaranya nggak keluar. Maka harus metot sana metot sini, nggak apa-apa, wajar, baru belajar. Nanti lama kelamaan juga nggak kok. Lama kelamaan juga berkurang dengan sendirinya ketika suara sudah bisa keluar dengan sempurna. Jadi acuannya bukan bibirnya ya. Berarti kalau begitu nggak bisa lewat YouTube doang, nggak bisa. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya ustadz di YouTube nggak bisa ngoreksi kita. Misalnya ustadznya di YouTube bilang, ayo kita praktek huruf zal, za, zi, zu, bad. Silakan praktekkan di YouTube bisa. Za, zi, zu, bad. Terus kita praktek za, zi, zu, bad. Ustadz yang di YouTube bisa ngoreksi kita nggak? Kita udah tahu bacaan kita benar apa belum? Belum. Maka berarti yang namanya belajar tajwid tahsin Al-Quran mesti cari guru. Nggak bisa nggak? Wajib cari guru. Nggak bisa nggak? Wajib cari guru yang kayak gimana? Guru yang juga punya guru, bukan guru yang belajar dari buku doang. Makanya kalau ada yang nanya, buku tajwid apa sih yang paling bagus buat pemula, katanya. Nggak ada buku tajwid yang paling bagus buat pemula. Kenapa? Karena pemula itu lebih butuh guru daripada buku. Jadi langkah pertama cari guru yang gurunya jelas punya guru, yang gurunya jelas punya guru juga, bukan dari buku. Begitu.
Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Yang pertama, bersegera mencari guru yang jelas sumber ilmu dan kualitasnya. Wah, saya pikir banyak. Yang berkualitas itu gimana sih? Yang follower Instagramnya banyak? Bukan. Yang subscriber YouTube-nya banyak? Bukan. Yang berkualitas itu adalah mereka yang bisa ngajarin kita dengan benar. Walaupun bisa jadi nggak terkenal. Ya, ini banyak. Begitu. Yang kedua, memulai pembelajaran Al-Quran dari tajwid. Melatih huruf demi huruf. Jangan merasa lelah. Aduh kok ke huruf-huruf lagi. Saya kan sudah hafal Al-Quran. Gak apa-apa. Ya, jangan kemudian merasa kita kok jadi mengulang pelajaran. Ya gak apa-apa mengulang pelajaran. Intinya jangan merasa minder. Hati-hati ini, hati-hati kotor. Jangan di sini di belakang makan. Mamamnya di belakang. Hati-hati, keras. Kemudian kalau ingin menghafal, maka mulailah hafalan Al-Fatihah yang benar. Jadi mulai sekarang ubah nih hafalan Al-Quran Al-Fatihah kita. Khawatir ada yang keliru-keliru. Mulai hafal Al-Fatihah yang benar. Kemudian setelah itu menghafal surah-surah pendek. Istilahnya mufassal. Kenapa harus dari surah-surah pendek? Supaya bisa kepakai di sholat. Kan gak mungkin kita sholat baca Al-Baqarah. Ada yang kuat surat baca Al-Baqarah? Jangankan Al-Baqarah, baru dengar amma yatasaalun. Baru amma yatasaalun dah. Ya. Kalau senang itu kalau udah baca alam nashrah laka sadraka. Baru. Ya, amma yatasaalun. Apalagi udah dengar baca tabarakalladzi. Aduh, pasti bakal lama ini. Ya. Mufassal, bahkan Nabi saja memang menganjurkan kita kalau sholat fardu itu baca mufassal, terutama jadi imam ya. Jadi imam itu mufassal. Kalau sholat sendiri mah nggak apa-apa baca Al-Baqarah, silahkan. Sholat sendiri mau baca Al-Baqarah sampai Anas juga boleh. Ya. Ada yang sanggup? Utsman ibn Affan itu kalau sholat malam tarawih itu cuma 1 rakaat witir doang. Selesai isya, ba'diyah duduk sebentar. Istirahat, kemudian sholat malam. Witir 1 rakaat. Allahu Akbar. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan tidak ruku' kecuali sampai minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Ada yang sanggup? Kayak gimana sholatnya? Wallahu alam, saya nggak punya rekamannya jadi nggak tahu. Tapi disebutkan dalam riwayah-riwayah hadis banyak sekali. Utsman ibn Affan, kemudian ada Abu Darda, kemudian ada Salman Al-Farisi. Nabi pernah mau baca panjang-panjang, cuma Salman ikut jamaah. Nabi lagi sholat malam, witir. Kemudian tiba-tiba Salman ikut. Nabi baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Salman sampai bingung, aduh sebenarnya pengen ngebatalin kelamaan. Kemungkinan itu Nabi tahu apa yang dirasakan Salman, langsung ruku. Kayaknya kalau nggak ada Salman diterusin itu Al-Maidah, Al-An'am. Cuma gara-gara ada Salman udah kasihan, udah nggak kuat, udah nggak kuat nih Salman nih. Begitu ya. Ternyata Nabi kalau sholat malam segitu bacaannya. Begitu. Jadi kemudian menghafal surah Al-Mufassal. Misalnya saya udah hafal surat-surat pendek Ustaz, terus ngafal kemana lagi setelah itu? Maka hafalkan surah-surah yang banyak fadilahnya. Jadi kita berburu amalan yang kecil tapi pahalanya besar. Ngafalinnya sama tapi pahalanya lebih besar. Jadi cari surah-surah yang banyak fadilah. Contohnya apa? Al-Kahf, Yasin, Al-Mulk, Waqi'ah, Ar-Rahman. Itu kan disebutkan banyak fadilahnya. Nanti nyicil begitu. Kenapa kok mesti yang banyak fadilahnya? Supaya sekali ngafal pahalanya lebih banyak. Ya. Kok hitung-hitungan Ustaz? Enggak apa-apa hitung-hitungan sama Allah. Enggak apa-apa hitung-hitungan sama Allah. Ya. Yang penting jangan berharap dunia. Bukan dunia, ini kan akhirat pengennya. Karena Nabi yang bilang ada keutamaan-keutamaannya, sudah kita berburu keutamaan itu. Begitu ya. Yasin, Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Kahf dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam.